Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nurul Duha dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar PAI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman Noer, MPDI. Di video ini, saya akan membahas tentang perpustakaan sebagai pusat sumber belajar. Kita akan menjelajahi dunia yang kaya dan mendalam di dalam perpustakaan, sebuah tempat di mana pengetahuan bertemu dengan imajinasi. Perpustakaan bukan sekedar tempat untuk menyimpan buku, tetapi merupakan pusat sumber belajar yang penuh dengan inspirasi. Nah, untuk lebih memahami tentang perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, langsung saja, let's check it out! Perpustakaan atau library merupakan kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, sebab hampir di sebagian masyarakat mempunyai perpustakaan. Misalnya perpustakaan sekolah, perpustakaan universitas, perpustakaan pemerintah daerah, perpustakaan nasional, perpustakaan masyarakat, dan perpustakaan pribadi. Namun, pemahaman tentang perpustakaan bagi sebagian masyarakat tampaknya masih konvensional. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami apa sih itu perpustakaan? Nah, perpustakaan merupakan salah satu bentuk organisasi pusat sumber belajar yang menghimpun berbagai informasi dalam bentuk buku, bahan belajar cetak, lainnya dan media non-cetak yang dapat dimanfaatkan oleh pemakainya seperti peserta didik, pendidik, dan masyarakat dalam upaya mengembangkan kemampuan dan kecakapannya. Perpustakaan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh data atau informasi guna untuk mencegah berbagai masalah, sumber untuk menentukan kebijakan tertentu, serta berbagai hal yang sangat penting untuk keperluan belajar. Hal ini dikemukakan oleh Darmono pada tahun 2007. Nah, oleh karena itu, perpustakaan menyediakan berbagai sumber belajar untuk mempermudah atau memfasilitasi belajar peserta didik. Hakikat perpustakaan merupakan pusat sumber belajar dan sumber informasi bagi para pemakainya. Perpustakaan merupakan pusat sarana akademisi. Perpustakaan menyediakan bahan-bahan pustaka berupa bahan cetakan serta bahan non-cetakan. Oleh karena itu, perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya untuk memperoleh informasi dalam berbagai bidang keilmuan, baik untuk tujuan akademisi. Sumber belajar pada hakikatnya merupakan komponen sistem instruksional yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan yang mana hal itu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, dengan demikian, sumber belajar dapat dipahami sebagai segala macam sumber yang ada di luar dari diri seseorang dan memungkinkan terjadinya proses belajar. Untuk menjamin bahwa sumber belajar tersebut merupakan sebagai sumber belajar yang cocok, maka sumber belajar tersebut harus memenuhi 3 persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus dapat tersedia dengan cepat. Yang kedua, harus memungkinkan siswa untuk memicu diri sendiri. Dan yang ketiga, harus bersifat individual. Misalnya, harus dapat memenuhi berbagai kebutuhan para siswa dalam belajar mandiri. Sumber belajar dapat berasal dari berbagai bentuk. Misalnya, orang juga dapat menjadi sumber belajar, yakni ketika staf pengajar menyediakan diri sebagai manusia sumber yang dapat tersedia setiap saat, sehingga dapat memecahkan berbagai kesulitan siswa secara individual. Begitu juga tempat tertentu dapat dijadikan sumber belajar. Contohnya adalah perpustakaan yang bisa digunakan. Nah, begitu juga halnya dengan pembelajaran bahasa Arab. Perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar karena menyediakan berbagai fasilitasi yang mendukung dalam proses pembelajaran bahasa Arab.
karena tersedianya kamus bahasa Arab, Al-Quran, kitab, dan banyak buku tentang pembelajaran bahasa Arab lainnya. Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar secara efektif memerlukan keterampilan sebagai berikut. Keterampilan yang pertama yaitu mengumpulkan informasi yang meliputi keterampilan mengenal sumber informasi dan pengetahuan, menentukan lokasi sumber informasi berdasarkan sistem klasifikasi perpustakaan, cara menggunakan katalog dan indeks, kemudian menggunakan bahan pustaka baru, bahan referensi seperti kamus, buku tahunan, dan lain-lainnya. Keterampilan yang kedua yaitu mengambil intisari dan mengorganisasikan informasi, seperti memilih informasi yang relevan dengan kebutuhan dan masalah, kemudian mendokumentasikan informasi dan sumbernya. Keterampilan yang ketiga yaitu menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi informasi, seperti memahami bahan yang dibaca, membedakan antara fakta dan opini, dan menginterpretasikan informasi baik yang saling mendukung maupun yang berlawanan. Keterampilan yang keempat yaitu menggunakan informasi seperti memanfaatkan intisari informasi untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Kemudian menggunakan informasi dan diskusi, kemudian menyajikan informasi dalam bentuk tulisan. Perpustakaan merupakan salah satu pusat informasi atau tempat mengumpulkan, menyimpan, dan memelihara koleksi pustaka, baik buku-buku atau bacaan lainnya, yang digunakan untuk sumber informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Jika dikaitkan dengan proses belajar mengajar, perpustakaan memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan aktivitas siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran. Perpustakaan merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan karena menjadi gudang informasi yang dibutuhkan lembaga untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan. Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar sangat bermanfaat untuk mendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan melalui pemanfaatan aneka sumber belajar menuju pembelajaran yang berkualitas. Nah guys, itulah tadi pembahasan tentang perpustakaan sebagai pusat sumber belajar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda mendapatkan wawasan berharga tentang bagaimana perpustakaan dapat menjadi sumber belajar yang kaya dan bermanfaat. Perpustakaan tidak hanya tempat untuk membaca buku, tetapi juga merupakan pusat pengetahuan yang menyediakan akses berbagai jenis informasi. Jangan ragu untuk berbagi video ini dengan teman dan keluarga Anda, sehingga lebih banyak orang dapat memahami pentingnya perpustakaan dalam pendidikan dan pengembangan pribadi. Semoga kita terus menjadikan perpustakaan sebagai mitra dalam perjalanan belajar. Sekali lagi, thank you for attention. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.